Cek cek, selamat pagi. Sebelumnya apakah suara saya sudah cukup terdengar? Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call, edisi hari Rabu, tanggal 9 November 2016. Hari ini kami proyeksikan IHSG bergerak flat di kisaran 5383 hingga 5520. Katalisnya adalah karena investor masih menunggu hasil dari pemilihan presiden Amerika. Saat ini sudah beberapa TPS di beberapa negara bagian yang sudah mulai tutup dan sudah mulai menghitung suara. Namun dari exit poll yang ada juga belum terlihat jelas tren yang menunjukkan siapa yang akan menang. Masih silih berganti gitu menangnya. Sementara itu dari pasar komoditas, harga emas naik tipis ke level 1.278 per ons, sementara harga minyak mentah turun setelah data American Petroleum Institute atau API melaporkan bahwa persediaan BBM di Amerika naik 4,4 juta barel, ini melebihi estimasi yang hanya sebesar 1,3 juta barel. Dari regional sendiri, hari ini Tiongkok akan merilis data inflasi, yaitu Consumer Price Index dan juga Producer Price Index, sementara Bank Sentral Thailand akan mengumumkan pengumuman keputusan suku bunga hari ini. Kita ke stock news. Yang pertama ada Bukit Serpong Damai. BSDE hingga kuartal 3 2016 telah membelanjakan 1,26 triliun rupiah untuk mengakuisisi lahan. Lahan-lahan yang dibeli oleh emiten ini berlokasi di dekat BSD City. Yang kedua ada Adikarya. Adikarya akan menggabungkan divisi Transit Oriented Development atau TOD dan juga divisi hotelnya, dan kemudian akan men-spin off entitas baru ini menjadi sebuah anak usaha yang baru. Yang ketiga ada PP Property. PP Property baru saja membelanjakan 400 miliar untuk atau setengah dari belanja modal yang dianggarkan tahun ini untuk mengakuisisi lahan juga. Sementara yang terakhir adalah Samudra Indonesia. Samudra Indonesia berencana membangun 2 galangan kapal. Salah satunya akan berbentuk joint venture dengan 2 perusahaan Jepang, yaitu Tsuneshi Shipbuilding dan Mitsui, dengan area yang dialokasikan sekitar 100 hektar. Baik, itulah stok news kita hari ini dan kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan mengajukannya. Terima kasih.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan bersama dengan saya Aditya Nugroho. Sebelumnya saya ingin konfirmasi apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya kita akan membahas review IHSG secara teknikal. Ini kita lihat memang dalam waktu 3 hari terakhir kenaikan IHSG sudah cukup luar biasa dari di level sempat di 5.306 hingga kemarin ditutup di level 5.470. Ini sudah kenaikan cukup tinggi. Namun ini kita lihat bahwa level 5.470 dan 5 hingga 5.80 adalah resisten kuat dari IHSG. Ini sudah berapa kali dicoba untuk dijebol, namun selalu gagal dan kembali terkoreksi ke rentang 5.340 hingga 5.330. Kalau kita lihat penggeraknya memang hari ini adalah sentimen dari Amerika Serikat mengenai pilpres di sana, dan jika Hillary Clinton yang menangkan pilpres, maka prediksinya akan bagus untuk Wall Street dan tentunya bisa membawa sentimen positif juga untuk bursa kita. Namun kalau kita lihat kenaikan yang sudah cukup curam, maka juga ada rawan profit taking, dan seandainya level 5.470 tidak bisa ditembus dengan kuat, artian kenaikannya sudah tidak luar biasa dan volume juga tebal, dan bahkan jika asing keluar, maka ini menjadi red alert buat IHSG dan sebaiknya segera lakukan take profit untuk kembali menanti entry point di level bawah. Demikian untuk IHSG. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertama dari Bapak Suhartono mengenai saham Adaro, apakah sudah mulai masuk bearish? Baik Pak Suhartono, maaf. Untuk saham Adaro, kalau kita lihat secara long term masih bullish Pak. Namun kalau kita lihat seminggu terakhir ini cenderung konsolidasi dengan titik support di level 1610. Kemarin open sebenarnya di level 1700, namun tidak kuat pas di level 1720 kembali terkoreksi dan ditutup di level 1630. Nah, ini ada level support di level 1610 hingga 1600, dan kita perhatikan di sini kalau indikator MACD sudah ada death cross dan dari AMI brokernya sudah memberi sinyal untuk jual. Demikian juga untuk sinyal dari stokastik sudah meluncur turun dan kelihatan posisinya masih cukup tinggi ya, jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah, dan maka kami memandang sepertinya cukup rentan untuk tembus ke 1610. Jika Bapak masih ada barang saham Adaro, lebih baik bisa sell on strength terlebih dahulu dan kita menantikan support berikutnya di kisaran level 1550 hingga 1560 yang merupakan moving average 20 harinya. Demikian Pak Suhartono. Berikutnya dari Bapak Bambang Heru, saham Gudang Garam dan Akra untuk jangka pendek dan menengah. Baik Pak Bambang. Untuk saham Gudang Garam terlebih dahulu. Untuk Gudang Garam, kalau jangka menengahnya trennya masih cenderung sideways. Kita di sini ada support di kisaran 63.300 dengan resisten terdekat ada di 68.000. Ini tepat kemarin pas di resisten, dan jika ini tembus maka resisten berikutnya ada di kisaran 72.000. Kalau kita lihat jangka pendeknya ini ada kenaikan dan dalam posisi uptrend untuk saham Gudang Garam, walaupun moderat saja, tidak terlalu drastis degree kenaikannya, namun ini adalah sign yang bagus. Namun karena sudah mendekati resisten di 68.000, kalau seandainya tampak melemah kenaikannya, bisa take profit terlebih dahulu dan kita tunggu di level support di kisaran 65.900 hingga 66.000. Ini support yang cukup kuat sepertinya kalau kita lihat dari periode akhir bulan September kemarin. Untuk jangka menengah juga tampaknya masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau ini ada uptrend channel di sini, dan jika level resisten 68.000 ini ditembus, maka target berikutnya ada di 72.000 untuk saham Gudang Garam. Namun tentu menuju ke sana ada volatilitas di perjalanan dan itu adalah hal yang lumrah. Jadi bisa diperdagangkan dalam jangka pendek
untuk trend jangka pendek harian, atau juga Bapak ingin keep juga bisa untuk saham Gudang Garam ini. Demikian. Lalu saham Akra. Untuk saham Akra volatilitas cukup lumayan besar bandnya, antara 6.500 hingga 7.000. Dalam waktu 3 hari saja ini sudah bertolak dari batas bawah hingga batas atas. Namun kalau kami lihat sampai sejauh ini dari bulan Juli kemarin, sebaiknya sell on strength dulu untuk Akra untuk hari ini dan kembali ambil ketika mendekati support di level 6.500, Pak. Jadi untuk jangka menengah tampaknya masih belum akan bergerak dari rentang ini saham Akra. Jadi bisa diperdagangkan di kisaran 6,5 hingga 7.000. Namun jika 7.000 ini breakout akan ditembus ke atas dengan volume cukup tebal, maka kita akan melihat saham Akra ini berubah tren menjadi uptrend kembali, asal level 7.000 dapat dipertahankan sebagai support kuat. Namun jika ketika habis tembus dan tidak kuat, ini berarti adalah sinyal false alarm, sinyal palsu, jadi kemungkinan akan kembali terkoreksi dan menuju ke 6,5 kembali. Demikian Pak Bambang. Selanjutnya Bapak Erwin Yudo untuk saham SMMT, Indika, dan Timah. Baik Pak Bambang. Maaf Pak Erwin. Untuk SMMT, ya SMMT seperti kemarin ini dalam jangka panjang dan menengah masih sideways. Namun kalau kita lihat jangka pendek ada tampak mulai membalikan arah menjadi uptrend kembali. Namun kemarin ada koreksi sedikit dan ada peluang untuk menguji support di kisaran 151, Pak. Jadi kalau Bapak ingin kembali akumulasi di level 150 hingga 151 ini bisa dicoba untuk kembali akumulasi dan diharapkan tidak menembus level tersebut, karena kalau level itu tembus bisa mematahkan uptrend channel yang baru terbentuk sejak pertengahan Oktober kemarin. Demikian Pak untuk SMT. Lalu lanjut ke saham Indika. Ya, Indika ini kemarin baru breakout di 770 dan ini koreksinya cukup wajar, koreksi teknikalnya. Kalau kita lihat ada potensi support di sekitar 800 hingga 825. Jadi selama sentimen dari sektor batubara masih bagus, level rentang 800 hingga 825 bisa dicoba sebagai entry point untuk saham Indika ini. Dan untuk jangka pendek dapat diperdagangkan hingga targetnya ke 960 dan 1000 untuk kembali dijual. Demikian Pak Erwin. Berikutnya saham Timah. Timah kenaikannya cukup luar biasa, namun jika Bapak belum ada barang, sebaiknya tidak dikejar terlebih dahulu Pak, karena sudah terlalu tinggi. Dan jika Bapak barang bisa coba di keep barang 1-2 lagi, lihat hingga dia mulai terkonsolidasi di area 1.200 hingga 1250. Jika dalam 2-3 hari ke depan rentangnya tidak lebih tinggi dari 1250, maka sebaiknya bisa sell on strength lebih dulu saham Timah dan kita menantikan koreksi sehat dari saham Timah. Dan jika ada koreksi dari titik ini ada gap di kisaran 1160 hingga 1180. Ini gap pertama kemungkinan akan dicoba ditutup. Kemudian juga ada lagi gap di rentang 1060 hingga 1070. Kalau kami lihat tampaknya level 1060 ini adalah support cukup sehat bagi saham Timah, dan jika Bapak ingin kembali akumulasi sebaiknya tunggu di level 1060 ini Pak. Demikian Pak Erwin. Berikutnya Bapak Suhartono kembali untuk saham RALS, apakah masih bullish? Ya, untuk saham RALS dalam jangka pendek ini tampak masih dalam tren bullish, Pak. Kita bisa lihat uptrend channelnya di sini. Ya. Namun kemarin sudah mulai mendekati channel batas bawah dan ini bisa dicoba kembali akumulasi. Namun kita lihat di sini ada indikator dari MACD tampaknya dalam tekanan, jadi kita sebaiknya lihat dulu apakah dia mampu bertahan di dalam uptrend channel atau dia breakout di bawah. Sinyalnya adalah jika
RALS ini tidak mampu bertahan di atas level 1290 dan bahkan ditutup di bawah level 1290, maka itu konfirmasi breakout uptrend channelnya. Namun jika masih bertahan di level 1290 dan 1300, ini masih dapat dicoba untuk spekulasi buy untuk melanjutkan kenaikannya, Pak. Jadi lebih baik untuk hari ini kita tunggu dulu harga closing hari ini untuk kembali mengambil posisi. Namun jika hari ini langsung menguat, maka bisa coba diikuti dengan target price berikutnya untuk menguji level 1400. Demikian Pak Soehartono. Lalu ada Ibu Alimi untuk saham KRAS, Nikel, BBTN, dan Elsa. Baik Ibu, untuk saham Krakatau Steel atau KRAS, ini ada technical rebound setelah dia mengalami downtrend dari bulan Agustus, akhir Agustus. Ini ada rebound dan ada gap di sini di rentang 800 hingga 825. Tampaknya sebentar lagi akan ditutup dan hari ini kemungkinan akan mencoba menutup gap ini. Namun kalau kita lihat dari stokastiknya, tampaknya sudah mulai agak melemah kekuatannya, dan jika Ibu sudah akumulasi di harga bawah kemarin atau 2 hari yang lalu, bisa mencoba profit taking di kisaran harga 825 hingga 830, Bu. Kemudian dapat kita coba lagi untuk akumulasi di level 705 hingga 700. Demikian Bu Alimi. Berikutnya saham NIKL. Untuk NIKL masih dalam trend sideways, namun kalau kita lihat kemarin ini dia kenaikannya cukup tinggi dari harga 600 hingga sampai ke 670. Kalau kita tarik sejarahnya sebelum-sebelumnya, saham NIKL ini jika ada kenaikan cukup tinggi seperti yang terjadi di tanggal 8 September, lalu ada tanggal 29 September, maka keesokan harinya akan ada koreksi. Jadi jika Ibu belum membeli barang, sebaiknya jangan dikejar, Bu, karena ada rawan untuk profit taking hari ini. Bagi sudah membeli barang, bisa profit taking hari ini dengan di kisaran harga 705 hingga 710. Demikian untuk NIKL. Selanjutnya ada saham Bank Tabungan Negara. Untuk bank tabungan tampak masih sideways, kemarin sempat menjebol support di 1910, namun kemarin mampu kembali dan ditutup di level 1920. Ini kita lihat untuk resisten BBTN ada di harga 2020. Kalau kita lihat dari indikator stokastik, tampak masih ada peluang untuk menguat, dan juga MACD ada sinyal pembalikan arah. Jadi tampaknya bisa diikuti untuk saham BTN walaupun tipis, dengan resisten terdekat ada di kisaran 1960, Ibu. Jadi kalau Ibu sudah ada barang, bisa di-keep dulu. Kalau seandainya 1960 ini masih ditembus dengan kuat dan bergerak naik, maka target berikutnya ada di kisaran 2021. Lanjut ke saham Elsa. Untuk saham Elsa dalam tren jangka menengah ini masih downtrend, walaupun derajatnya tidak terlalu curam. Kita lihat di sini. Namun dalam jangka pendek tampak ada mencoba pembalikan arah dari level terendah kemarin di 430. Ada potensi untuk menuju ke level 475, namun sepertinya masih belum akan terlalu kuat karena sinyalnya juga tidak terlalu kuat untuk bullishnya. Jadi kalau seandainya sampai di level 490 atau 480, bisa coba profit taking dulu jika Ibu ada barang Elsa. Namun jika Ibu belum memiliki barang, sebaiknya tunggu hari ini apakah dia bisa bergerak di atas 463 atau tidak. Jika mampu bergerak di atas 463, maka tetap menuju ke 480, 490. Namun jika gagal tutup di atas level 463, maka dia arahnya akan kembali ke bawah untuk menuju level 430 kembali. Demikian, Ibu Alimi. Untuk saham Elsa,
Berikutnya Bapak Antonius Leo mengenai saham WSBP. Ya, WSBP tampaknya masih konsolidasi Pak, namun trennya masih tetap positif. Jadi kalau Bapak sudah ada barang WSBP bisa di keep dulu, bisa di hold, apa-apa. Jika Bapak ingin menambah posisi bisa dicoba di kisaran 600 Pak. Ini tampaknya level cukup baik, bisa dicoba untuk saham WSBP. Kalau kita lihat pergerakannya bentuknya memang seperti anak tangga. Jadi setelah kenaikan cukup curam, dia akan ada konsolidasi sekitar 2 minggu, kemudian dia akan kembali menguat. Ketika kita di sini, ini sudah mulai mendekati masa 2 minggu, jadi ada potensi untuk WSBP kembali terkerek naik untuk menguji level 645 hingga 650. Demikian Pak Antonius. Berikutnya dari Bapak Robertus Emmanuel untuk saham Sritex. Ya, untuk Sritex walaupun kemarin terkoreksi cukup dalam, namun masih dalam koridor uptrend channel. Ya. Ini kita lihat ada support di kisaran harga 254. Kalau kita lihat indikator MACD maupun stokastik tampak mulai melemah. Kuncinya kita lihat ada di support 250 ini Pak. Kalau seandainya ini kuat dan mampu bertahan, bisa coba kembali diakumulasi. Jika stokastiknya membentuk, jika candlesticknya membentuk doji. Namun jika dia jebol di bawah 250, maka ini bisa berpotensi merubah arah uptrend dalam jangka pendek menjadi downtrend kembali. Jadi sebaiknya tunggu terlebih dahulu hingga konfirmasi penutupan hari ini. Jika Bapak sudah ada barang, bisa coba hold, namun tetap waspada untuk titik stop loss-nya, Pak. Demikian, Pak Robert. Selanjutnya, Bapak Ferry Wijaya untuk saham Bank Niaga, CMB Niaga dengan Bank Jabar Banten. Ya, Bapak senang perbankan, Pak ya? Baik. Untuk Bank Niaga tampaknya masih dalam posisi uptrend. Kalau kita lihat dari stokastik walaupun belum menyentuh area oversold, dia sudah ada golden cross dan ada peluang untuk kembali menguji ke level 980 hingga 985. Bahkan juga terbuka peluang untuk menguji level 1000 tertinggi kemarin. Namun kalau kita lihat dari indikator MACD ya, yang tampak mulai melandai sejak tanggal 24 Oktober kemarin, ini patut diwaspadai bahwa kenaikannya kemungkinan tidak akan kuat. Jadi ketika sudah mencapai level 90 hingga 1000, bisa dicoba untuk profit taking terlebih dahulu sambil kita melihat apakah dia akan kembali naik atau tidak. Kalau seandainya dia break level 1000 dengan volume tebal, maka ini konfirmasi melanjutkan tren bullishnya dan itu bisa kembali diikuti untuk buy high dan sell higher. Namun jika tampak tidak kuat, segera profit taking dan kita menantikan support di kisaran Rp900 untuk saham BNGA ini. Kemudian saham BJBR. Untuk Bank Jabar Banten tampaknya masih mencoba struggling di kisaran support 1520. Kemarin sempat naik di 1570, namun di level 1550 ini ada perjuangan di sini. Kalau kita lihat pola yang mirip ada kejadian di sekitar bulan Agustus lalu ketika saham BJBR ini mencoba menguji level 1520, namun setelah 7 hari perdagangan dia kembali breakout dan kembali menuju area 1580 hingga 1660. Nah, kalau kita lihat indikator pendukungnya ada MACD serta stokastik, tampak bahwa mulai ada fase konsolidasi dan berpulang untuk pembalikan arah di sini. Kita lihat kalau stokastiknya sudah mulai naik, sementara MACD baru konsolidasi. Bisa untuk spekulasi buy di saham BJBR
dengan menembus resisten di 1580 untuk kembali menuju kisaran 1600-an. Jadi kalau hari ini ada koreksi hingga support 1520, bisa coba untuk akumulasi di level ini dan kita menantikan untuk breakout di 1580. Demikian Pak Ferry Wijaya. Selanjutnya dari Bapak Erwin Wido Prasetyo. Apakah dengan pemilu di Amerika akan mempengaruhi perdagangan IHSG hari ini dan beberapa hari ke depan? Ya Pak, tampaknya akan ada pengaruh walaupun tidak langsung, tapi lebih kepada sentimen. Seandainya Donald Trump yang menang karena di Wall Street Donald Trump kurang disukai, maka akan berimbas kepada indeks Dow Jones, S&P, dan Nasdaq. Tentu gejolak yang akan ada di Wall Street juga merembet ke bursa-bursa global sebagai imbas sentimennya. Itu pasti pengaruh ke kita. Namun kita harus melihat itu sebagai peluang karena sentimen seperti itu biasanya tidak berlangsung lama dan efeknya hanya temporary. Jadi seperti Brexit kemarin, jika orang yang justru melihat itu sebagai suatu peluang, dia akan akumulasi ketika saham terkoreksi dalam dan dapat profit taking ketika saham sudah mulai kembali memantul. Demikian Pak. Jadi kita harus selalu melihat, mencari peluang di setiap ada kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan. Baik, berikutnya ada Ibu Vivi Effendi mengenai saham Sril. Ya, Sril tadi sudah kami bahas. Memang Sril itu kemarin koreksi tajam, namun masih dalam uptrend channel, Bu. Jadi kalau Ibu masih ada barang, bisa coba di keep dan melihat apakah dia mampu bertahan di batas support 250. Berikutnya dari Ibu Ratri untuk saham Pakuan dan Energi. Ya, Pakuan ini termasuk saham properti yang kemarin menjadi incaran banyak pihak karena pergerakannya yang cukup dinamis. Kalau kita lihat kemarin ini dia berada di kisaran harga 720, Bu. Kalau kita lihat tampaknya sudah fase konsolidasi dalam seminggu terakhir ini, dan indikator stok aktif juga sudah mulai merapat dan ada tanda-tanda untuk golden cross atau kebalikan arah, walaupun MACD belum mengkonfirmasi. Jadi jika Ibu ada belum memiliki barang, bisa spekulasi buy on weakness di kisaran 700 hingga 720. Ini rentang cukup baik, dan jika dia menguat mampu tutup di atas 720, maka peluang untuk kembali menguji resisten di 755 menjadi terbuka, bahkan bisa membentuk new high menembus level 755 seperti yang terjadi sebelumnya. Demikian Ibu untuk saham Pakuan. Berikutnya energi. Nah, energi ini termasuk saham bakri, jadi untuk pergerakannya tergantung pergerakan dari Bumi Resources dan keputusan PKPU nanti. Kalau kita Bumi memang masih bergerak volatile, cenderung naik, tapi energinya kembali tidur. Kalau Ibu belum memiliki saham energi, kami tidak menyarankan untuk masuk di saham ini karena memang secara fundamental tidak mendukung. Namun jika Ibu ingin mencoba spekulasi, lebih baik dalam porsi sedikit dan pantau ketat pergerakannya. Demikian Ibu Ratri. Ya, sama-sama Pak Ferry Wijaya. Kemudian ada Bapak Khairul Rosikin untuk saham LPPF. Ya, LPPF ini ada technical rebound Pak, dan sepertinya akan cukup kuat, bisa bertahan 2-3 hari, jadi ada potensi untuk hingga Kamis. Target terdekat ada di kisaran 17.025, dan jika ini tembus maka ada potensi untuk mencoba menguji moving average 20 hari di kisaran 17.300-nya Pak. Jadi kalau Bapak ada barang bisa di-keep sampai 1-2 hari ini, dan ketika sampai di level MA20 dan kenaikannya sudah cukup mulai melambat, bisa profit taking Pak. Karena walaupun kenaikan cukup tinggi, namun saham LPPF ini masih dalam tren melemah atau downtrend, dan tetap harus dipantau pergerakannya seperti apa. Namun ini masih ada tenaga untuk menaikkan hingga 1-2 hari lagi. Demikian Bapak Khairul. Berikutnya Bapak Sugianto Jogja untuk saham
KF Kimia Farma. Saham Kimia Farma ini membentuk pola descending triangle dan secara indikator stokastik tampak sudah mulai melemah dan ada pembalikan arah. Jadi waspadai ada koreksi cukup dalam karena supportnya ada di kisaran 2025 hingga 2100 ini Pak. Jadi kalau Bapak ada barang bisa coba take profit terlebih dahulu dan kita menantikan kembali di level bawahnya. Demikian Pak Sugianto. Lalu ada Bapak atau Ibu Levi untuk saham Astra, Akra, dan Pegas. Baik. Untuk saham saham Astra terlebih dahulu. Untuk saham Astra ini masih dalam posisi sideways, Bu. Namun kalau kita lihat dari indikator MACD ada sinyal beli di sini kita lihat. Dan biasanya kalau untuk saham Astra pergerakan tren sinyal ini cukup panjang ya, dan ini bisa diikuti. Ada potensi untuk kembali menguji resisten 8.500 dan jika ini ditembus maka berikutnya ada gap di kisaran 8650 hingga 8675, cukup kecil gapnya namun ada peluang untuk ditutup. Jadi arahnya sementara ini menuju ke 8675 hingga 87 Bu, target untuk saham Astra. Lalu ada saham Akra. Akra tadi sudah kami bahas dan ini lebih baik untuk ditradingkan jangka pendek saja. Ini sudah melampaui 7.000 dan hari ini jika mulai melemah penguatannya bisa di sell on strength lebih dahulu dan kita tunggu di level 6.500. Kemudian ada saham Pegas. Saham Pegas masih dalam posisi downtrend. Ini kemarin sempat ada technical rebound, namun tampaknya tidak terlalu kuat. Jadi untuk yang belum memiliki barang, disarankan tidak masuk terlebih dahulu. Bagi yang sudah koleksi barang, mungkin masuk di level 2400, 2420, bisa sell on strength terlebih dahulu. Bagi yang sudah ada nyangkut di atas, bisa coba gunakan kesempatan ini untuk melakukan short, jadi dijual dan kita ambil di level bawah kembali. Demikian Bapak atau Ibu Levi. Selanjutnya dari Bapak Abdul Muin mengenai saham Indofood dan Bank Jawa Timur. Untuk Indofood, ya Indofood ini dalam jangka pendek menengah masih dalam posisi downtrend, namun kemarin 2 hari terakhir ada technical rebound dan kembali menguji resisten di level 8.400-nya. Kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun dari indikator MACD, tampak masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan dalam 2 hingga 3 hari ini untuk menguji resisten berikutnya di kisaran 8.700. Ini target optimis, namun tidak menutup peluang untuk kembali ke sana. Kemudian ada saham Bank Jawa Timur, Bank Pembangunan Jawa Timur. Untuk BJTM ini masih berusaha bertahan di support 510, namun kalau kita lihat dari indikatornya tidak ada tanda-tanda untuk mendukung pembalikan arah menjadi menguat karena stokastiknya walaupun kemarin sempat menguat tapi kembali death cross, jadi ada peluang untuk menembus 510. Jadi jika Pak Abdul Muin belum memiliki barang, hold dulu Pak, jangan masuk dulu. Kita menantikan pembalikan arah BJTM saja karena penurunannya sudah cukup tajam dari level 700 hingga level 500. Meskipun secara valuasi Bank Jatim ini cukup menarik, namun kalau kita lihat dari teknikalnya, kita bisa cari harga yang lebih menarik lagi di saham Bank Jatim ini. Demikian Pak Abdul Muin. Kemudian Pak Boy Senawato. Ya Pak, untuk hari ini kita sentimennya adalah menantikan hasil pemilu di Amerika Serikat. Apapun hasilnya tentu akan berpengaruh ke bursa kita. Kalau untuk hari ini kami belum merekomendasikan untuk masuk dulu Pak, jadi memang masih wait and see terkait pemilu Amerika. Seandainya yang menang adalah Donald Trump dan bursa Amerika tiba-tiba berbalik arah menjadi melemah kembali, nah itu baru kita timing masuk yang baik. Kita bisa pilih-pilih saham-saham blue chip terutama yang terkoreksi cukup dalam, mungkin seperti sektor perbankan, lalu juga ada Astra International, Telkom, lalu juga tambang batubara. Seandainya turun dalam itu
peluang baik untuk masuk, karena saham-saham blue chip biasanya akan rebound terlebih dahulu dibanding saham-saham sekalian atau third liner. Dan juga saham-saham sektor batubara masih bisa dilihat karena underlying sektor ini yaitu harga batubara masih cukup baik, dan kemarin juga sudah terjadi koreksi yang cukup dalam di seperti saham Adaro, itu bisa diperhatikan Pak. Demikian Pak Boy Sunawato. Ya, baik, berhubung sudah memasuki waktu trading, kami rasa kami cukupkan untuk hari ini. Mari kita pantau hasil pemilu Amerika Serikat. Semoga tetap baik imbasnya bagi ekonomi Indonesia. Selamat pagi, terima kasih semuanya, dan salam cuan, happy trading.